Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Siswa-siswi kelas 11 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di semester genap ini kita mencoba kembali untuk membahas materi kita, yaitu tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, pertama kita mempelajari konsep terlebih dahulu. Peta konsep yang nantinya insya Allah kita akan bahas. Pertama, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru meliputi analisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian ada apa saja yang terkandung pembahasan kita, pasti akan memiliki hikmah ya dari perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian menjelaskan kaitan antara ketauhidan dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, di antara keduanya itu memiliki makna tersendiri antara ketauhidan ya. Antara tauhid seorang orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia percaya bahwa ketika kita patuh kepada orang tua, Allah akan memberi kemudahan. Kemudian hidup sesuai perintah Allah dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Pertama, kita mencoba untuk menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Pengertian hormat ya atau patuh kepada kedua orang tua berarti memiliki sifat menghargai, kemudian takzim dan khidmah kepada kedua orang tua. Ya, itu hormat bukan semata-mata kita mengangkat tangan ya kepada orang tua, ya beda lagi. Berarti hormat dan patuh itu berarti menghargai, ya menghargai. Kemudian takzim itu mengagungkan ya, mengagungkan betapa mulianya kedua orang tua di mata seorang anak. Dan khidmah kepada orang tua yaitu dengan sikap yang ditampilkan di depan orang tua, seakan-akan mereka itu orang tua yang patut dihargai dan dihormati. Kemudian hormat dan patuh itu juga bisa diartikan berbakti ya seorang anak kepada kedua orang tua. Ya, baktinya seorang anak kepada orang tua merupakan kewajiban ya anak terhadap kedua orang tua. Jadi siswa dan siswi ya, pengertian hormat dan patuh kepada orang tua itu ternyata memiliki esensi tersendiri, yaitu wajib bagi setiap manusia atau setiap anak kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap anak agar berbakti kepada kedua orang tua. Nanti teman-teman bisa dicari ya, Quran surah Al-Isra ayat 23. Kemudian seorang anak juga diperintahkan oleh Allah agar rendah hati ya, rendah hati dan tidak sombong. Kemudian mendoakan orang tua. Dan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Jadi surga itu ada di telapak kaki seorang ibu. Ya, berbuat baik kepada orang tua merupakan kebaikan yang paling utama. Birru abna'ukum, berbuat baik kepada kedua orang tua.
Hormat dan patuh kepada orang tua merupakan kewajiban kedua setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hormat dan patuh kepada ibu itu lebih utama. Makanya Rasulullah SAW, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, siapa yang paling dihormati? Ibu. Siapa juga yang patut kita sayangi dan kita hargai, yang kita hormati? Ibu. Sampai 3 kali Rasulullah SAW menjawab pertanyaan dari sahabat Rasulullah. Yang keempat adalah bapak. Ya, mungkin itu ya untuk materi singkat pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.